Hey, teruntuk kamu pejuang SBMPTN 2022. Ini adalah soal-soal SBMPTN yang sering muncul pada tahun 2021 kemarin. Nah, seperti apa materinya? Ini ada bahasa Panda, ada juga statistik gitu ya, peluang rata-rata dan lain-lain. Nah, di sini yang terakhir ada pernyataan sesuai atau tidak sesuai. Bagi kalian yang masih penasaran tipe soalnya seperti apa, yuk kita belajar bareng. Oke, di sini bentuk tabelnya menggambarkan banyaknya siswa dan perolehan skor seperti ini gitu ya. Ada 5, 10, 15. Terus kemudian banyaknya siswa 8, 22. Nah, yang nggak diketahui di sini yang mendapatkan skor 15 tapi banyaknya siswanya tidak diketahui. Oke, di sini X itu adalah nilai terbesar yang mungkin gitu ya. Dengan median dari data tersebut itu 10. Mediannya 10, tapi X adalah nilai terbesar yang mungkin. Maka di sini mau tidak mau kita harus tulis satu-satu terlebih dahulu. Yang mendapatkan skor 5 ini ada 8 orang gitu ya. Kita tulis. Terus kemudian yang mendapatkan skor 10 ini ada 22 orang. Terus yang mendapatkan skor 15. Nah, ini kita nggak tahu ada berapa orang gitu ya, karena di sini adalah X orang. Nah, seperti itu. Namun di sini agar X-nya itu maksimum atau nilai terbesar, maka mau tidak mau nilai 10 itu terletak pada data ke-30 ya. Data ke-30, urutan ke-30. Maka di sini kalau misalkan saya tuliskan sebentar, saya ubah warnanya. Maka dari sini anggap 10-nya di sini, dari sini ke sini itu ada 29 data. Nah, otomatis sebelah kanan dari median di sini ada 29 data juga. Maka X yang dimaksud itu adalah ada 29 orang. Nah, seperti itu. Maka mau tidak mau kita harus menuliskan rata-rata, karena di sini yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Rata-rata dari data di atas itu adalah sigma gitu ya. Sigma N dibagi dengan N. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini 5 dikalikan. Nah, 5-nya ada 8 orang, maka kita kalikan 8. Terus kemudian 10 ya, 10-nya ada 22 orang. Terus kemudian dijumlahkan dengan 15. 15 itu banyaknya ada 29 orang. Dibagi dengan banyaknya N. N itu orangnya ada berapa? 8 tambah 22 tambah 29. Nah, kita tulis 40 gitu kan. 10 kalikan 22, 220. Terus kemudian 15 dikalikan 29 itu menghasilkan berapa ya? 435 gitu ya. Hasilnya 435. Kalau yang di bawah itu 59. Ini tinggal dijumlahkan semuanya. 40 tambah 220 tambah 435 menghasilkan 695 dibagi dengan 59. Nah, ini kalau misalkan dibagi nanti hasilnya 11,7. Nah, sesuai dengan pertanyaannya, maka rata-rata dari data tersebut itu adalah 11,7. Jawabannya yang E. Nah, mari kita lanjutkan untuk soal tipe selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini sangat mudah sekali. Tanggal kalian itu melihat apa yang diketahui gitu kan. Nah, ini yang diketahui adalah peluang sukses seseorang melempar bola ke keranjang basket itu 3,5. Nah, ini suksesnya. Anggap saya misalkan P sukses 3/5. Jadi gagalnya ini kan berarti kan 2/5 gitu ya.
2/5. Kalau ini 3/5 maka gagalnya 2/5. Nah, kenapa kok saya tulis 2/5? Ya kan kalau misalkan sukses full semuanya itu kan 1. Maka 1 kurangi 3/5 nanti 2/5-nya. Oke, kita lanjutkan. Maka di sini ada rumus gitu kan untuk menentukan nilai peluang yang memang lemparan seperti ini. Itu kombinasi MN gitu kan, terus kemudian P-nya itu N, terus yang Q M dikurangi N. Nah, karena di sini ada tiga kesempatan gitu kan, 3 pelemparan. Nah, sedangkan nilai N di sini adalah sukses semuanya itu ada berapa? Nah, ini 3. Terus kemudian P-nya 3/5 pangkatkan dengan 3. Nah, untuk nilai Q-nya kan 2/5. 2/5 pangkatkan dengan M-N. M-nya 3 kurangi 3. Nah, oke. Wes tinggal seperti ini aja. Jadi ini 1 kalikan dengan 3 pangkat 3 127, 5 pangkat 3 125. Mohon maaf ya, ini keliru gitu ya. 3 pangkat 3 itu 27. Nah, kalau 5 pangkat 3 baru 125. Nah, ini pangkat 0. Nah, 3 min 3 kan 0. Berapapun pangkat 0 hasilnya 1 gitu kan. Udah, berarti jawabannya 27/125. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Yang B. Nah, ada triknya juga teman-teman. Kalau misalkan di sini dia melemparkan semuanya. Jadi kalau misalkan semuanya yang dilemparkan, kalian tanpa harus memikirkan rumus yang ada di sini. Jadi kalian tinggal fokus saja sama peluang suksesnya. Nah, ini peluang suksesnya 3/5 gitu kan. Terus kemudian dia melempar sebanyak 3 kali. Ya udah, tinggal pangkatkan 3 aja, nanti menghasilkan 27/125. Ya, saya sebutkan ini biar nanti tahu konsepnya gitu, asal muasalnya dari mana. Tapi untuk trik yang lebih cepat, langsung 3/5 pangkatkan 3. Maka jawabannya 27/125. Oke, selanjutnya ini adalah soal lingkaran teman-teman. Jadi ini udah diketahui kalau titik A-nya terletak di luar lingkaran ya, di luar atau eksterior ya, daerah lingkaran ini gitu kan. Ini persamaannya. Terus disuruh tentukan nilai A yang mungkin. Nah, maka mau tidak mau kita harus substitusi aja titiknya. Ini kan titik ini melalui dari persamaan lingkaran. Coba di sini X-nya sama dengan 1, di sini Y-nya juga sama dengan 1. Tinggal diganti aja. Saya tulis ulang persamaannya. Saya tulis ulang, ini sama dengan 5. Maka di sini X-nya ganti 1. Nah, 1 di sini 1 kuadrat tambahkan dengan 1 min A dikuadratkan juga sama dengan 5. Nah, maka kita jabarkan semuanya. Ini kalau misalkan dikuadratkan jadi 1 min 2A plus A kuadrat. Nah, ini sama dengan 5. Ini sama dengan 5. Nanti kita gabungkan jadikan 1. A kuadratnya saya posisikan yang lebih awal, min 2A. Terus kemudian ini sama ini digabung jadi 2. Terus yang 5-nya pindah ke kiri jadi minus. 2 min 5 jadinya minus 3 sama dengan 0 ya. Sisakan 0 untuk di ruas kanan. Maka tinggal kita faktorkan saja. Nah, tinggal kita faktorkan saja di sini A-nya. Maka di sini 3 sama 1, ini minus sama plus. Jadi A-nya itu sama dengan min 1 atau A-nya sama dengan 3. Nah, di sini tandanya kalau misalkan dia terletak di luar, maka di sini tandanya berubah menjadi lebih dari gitu ya, lebih dari. Maka untuk ini bentuknya pertidaksamaan. Nah, kalau misalkan tandanya lebih dari, maka dia seperti ini, A-nya sama kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 3. Langsung kita sesuaikan. Ini kan ada pernyataan 1 sampai 4. Nah, nilai A yang mungkin, coba A-nya kurang dari min 1. Yang mungkin kurang dari min 1 apa? Ya udah 3 gitu kan. Min 2 itu kan kurang dari min 1. Terus kemudian X-nya lebih dari 3. Nah, X yang lebih dari 3 berapa? Yang lebih dari 3 itu 4 gitu kan. Maka jawaban di sini A yang mungkin itu hanya 1 dan 3. Maka kalau misalkan kita lihat di jawaban yang benar 1 dan 3 saja yang benar. Maka ini jawabannya adalah yang B. Oke.
kita lanjutkan. Nah, ini adalah soal lingkaran gitu kan ya. Ada lingkaran, terus kemudian ada lingkaran kecil yang berhimpit di dalamnya. Mari kita baca soalnya satu-satu. Di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran. Besar seperti pada gambar, kedua lingkaran kecil. Oke, ini yang dimaksud lingkarannya teman-teman. Ada dua lingkaran kecil yang ada di dalam lingkaran besar ini. Nah, jari-jari untuk lingkaran kecil itu dua. Nah, berarti dari sini ke sini itu dua. Nah, kalau misalkan semuanya, nah ini diameter untuk lingkaran yang besar itu berarti 8 ya kalau di total. Oke, kita tulis dulu. Jari-jari untuk lingkaran kecil itu 2. Kita cari jari-jari yang lingkaran besar sekarang. Jari-jari yang lingkaran besar di sini berarti ada berapa di sini? Jari-jari yang lingkaran besar berarti ada 4 gitu ya, karena di sini titik pusatnya, maka dari sini ke sini itu 4. Jari-jari lingkaran besar itu 4. Nah, kemudian kita harus ini ya. Kita harus mencari luas daerah yang diarsir. Untuk mencari luas daerah yang diarsir, ya, luas arsir gitu kan. Arsir itu sama dengan luas lingkaran besar dikurangi dengan luas lingkaran kecil. Langsung aja kita masukkan rumusnya. Untuk lingkaran itu kan pi r kuadrat ya, pi r kuadrat. Nah, anggap aja rb kuadrat minus pi kalikan r kuadratnya untuk r yang kecil gitu ya. Untuk lingkaran yang kecil di sini kan 2. Oke. Lanjut, berarti di sini pi-nya untuk jari-jari lingkaran besar itu 4 kuadrat dikurangi dengan pi 2 kuadrat. Maka di sini 4 kuadratnya 16 pi, kemudian 2 kuadratnya 4 pi. Sehingga di sini nanti mohon maaf karena di sini ada yang kelewat sepertinya ya. Lingkaran kecilnya itu ternyata ada 2 gitu. Maka kalau misalkan ada 2, kita kalikan 2 di sini semuanya. Kita kalikan 2, kita kalikan 2, sehingga di sini 2 kalikan dengan 4 8 pi. Nah, jadi nanti ruas arsirannya ada berapa? Ada 8 pi ya, seperti itu. Ada 8 pi ya. Berarti ini jawabannya yang B ya teman-teman ya. Oke, jawabannya berarti yang B. Nah, ini selanjutnya soal yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah soal jenis panda gitu ya. Soal jenis panda ini ya. Seorang detektif menemukan sebuah kode bertuliskan MMVFUHSX. Setelah dipecahkan oleh detektif, kode tersebut menjadi UTBK Skui ya, UTBK Skui. Lalu sang detektif menemukan sebuah kode lain, yaitu ini. Apakah arti dari kode tersebut? Oke, kita langsung saja teman-teman, tanpa panjang lebar gitu ya. Karena di sini itu kodenya MMV ya. Kita tulis lagi MMVFOHSX ya. Oke, seperti itu. Kita lihat ini katanya menjadi ya, kodenya itu ketika dipecahkan oleh detektif dia menjadi UTBK SKUY gitu ya, UTBK SKUY. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dari M ke U, nah ini ternyata ada polanya teman-teman, ada polanya. Polanya apa? Coba kalian lihat sendiri. Saya ingin mengurutkan huruf abjad terlebih dahulu, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z di sini. Oke. Kalian perhatikan saja di sini, berarti M itu adalah huruf keberapa ya? Urutan huruf keberapa? Ternyata di sini urutan huruf ke 13. Nah,
M itu huruf ke-13. Kalau yang V-nya urutan huruf ke-22 ya, urutan huruf ke-22. Untuk F-nya urutan ke-6, O-nya ke-15, H-nya itu ke-8, kalau S itu ke-19, kalau X-nya urutan huruf ke-24. Nah, coba teman-teman perhatikan langsung dari 13 ke U. U ini ternyata lihat perubahannya saja gitu kan ya. Lihat perubahannya saja. Sebentar, saya ingin merubah. Sepertinya ini agak macet gitu ya. Saya ingin merubah warnanya menjadi merah gitu ya. Jadi warna merah menjadi warna merah. Ini tetap ya nggak bisa berubah warna merah ya. Sepertinya saya ingin berubah warna merah. Oke, udah bisa. Oke ya, dari M jadi U. Coba kalian perhatikan ada berapa langkah dia perubahannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, dia tambah 8 ya. Dari M jadi T ya. 1, 2, berarti 7 ya, ke sini T. Nah, ke sini. Jadi dia tambah 7. Perhatikan lagi, dari V ke B. V itu jadi apa sih? V ke B. Coba perhatikan V ke B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini plus 6. Oh, sepertinya ini penjumlahan berurutan gitu ya. K-nya itu plus 5, S-nya plus 4, di sini plus 3, plus 2, plus 1. Oh, gitu ternyata urutannya. Berarti di sini polanya dia dari M tambah 8 tambah 7 ya, dari per huruf gitu ya, tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 dan seterusnya. Jadi nanti baru berubah menjadi UTBK skoy. Nah, karena di sini identik, maka kita ingin merubah huruf ini gitu ya. K, X, G, V, J, D, Y, S. Nah, kita ingin merubahnya gitu kan, kita ingin merubahnya menjadi Oke ya, dari K plus 8, jangan lupa K plus 8. Nah, K plus 8 ini plus 8 gitu ya. K plus 8, K ditambah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia huruf S ya. Dia huruf S. Huruf S. Sebentar. Huruf S berarti S. Dari X ya, berarti tambah 7 ya. Sesudah tambah 8 tambah 7 sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mohon maaf. Dari X ya, dari X bukan dari S. Dari X tambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti E. Nah, E. Jadi S, terus dari G tambah 6. G tambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi M. V tambah 5 jadi A. J tambah J tambah, kalau yang J itu tambah 4 gitu ya. Kalau J nya tambah 4, 1, 2, 3, 4 jadi N. Kalau D nya tambah 3 itu jadi G. Kalau Y nya ditambah 2 itu jadi A. S-nya ditambah 1 itu jadi T. Nah, udah terbantu di sini. Kodenya dia menjadi semangat gitu ya. Kalau kita lihat di jawabannya itu adalah yang B, teman-teman. Oke, seperti itu kira-kira untuk soalnya. Silakan kalau misalnya dirasa bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.